The Fire Nation is embarked on a dark path. The world needs the Avatar. It needs you, Aang. Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix. Dan pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas Donghua terlebih dahulu ya. Kalian juga pasti sudah tahu dari opening tadi bahwa kali ini saya akan membahas tentang Avatar The Last Airbender live action by Netflix. Pernah gak sih dulu waktu bocil kalian bela-belain bolos sekolah demi untuk nonton lanjutan Avatar yang lagi seru-serunya? Atau malah mungkin kalian udah nggak relate ya betapa serunya nonton kartun pagi-pagi karena aku aja yang udah ketuaan. Tapi bagi kalian yang seumuran dengan aku, pas banget baru-baru ini Netflix telah menghadirkan live actionnya, membawa kita untuk bernostalgia dengan salah satu kartun terbaik yang telah menemani masa kecil kita. Sebenarnya di tahun 2010, Avatar Aang sudah pernah dibuatkan film live actionnya. Sayangnya film tersebut menuai banyak review negatif, berbagai hujatan, dan dianggap telah gagal dalam memenuhi ekspektasi dari para penontonnya. Dan sekarang, seakan mengobati luka kita semua, telah dibuat series live actionnya dengan banyak peningkatan di berbagai aspek. Dan udah ya, daripada openingnya kepanjangan, langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Tapi ingat, konten ini akan mengandung spoiler. Jadi bagi kalian yang belum nonton, silahkan nonton dulu di Netflix ya. Bagi kalian yang belum pernah mengikuti serial kartunnya atau sudah mengikuti tapi lupa, akan saya jelaskan terlebih dahulu prolog ceritanya. Jadi dalam cerita Avatar, terdapat 4 peradaban utama yang mewakili 4 elemen, yaitu kerajaan api, kerajaan bumi, suku air, dan pengembara udara. Keempatnya bisa hidup damai berdampingan berkat kehadiran Sang Avatar. Sang Avatar diberkahi dengan kekuatan yang sangat luar biasa karena mampu mengendalikan keempat elemen sekaligus. Dengan kekuatan tersebut, ia bertugas untuk menjaga perdamaian dunia dan melindungi keseimbangan antar peradaban. Ketika seorang avatar meninggal, ia akan terlahir kembali di tubuh lain dalam siklus reinkarnasi. Tempat kelahirannya dalam setiap kehidupan pun juga selalu bergiliran. Dari suku air, kerajaan bumi, kerajaan api, dan pengembara udara. Pada masa ini, harusnya sang avatar baru akan lahir dari pengembara udara. Namun entah mengapa bisa terjadi semacam keterlambatan di mana sang avatar tersebut tak kunjung lahir. Hal ini pun kemudian dimanfaatkan oleh kerajaan api untuk memulai peperangan dengan bangsa lain demi memenuhi ambisinya dalam menaklukkan dunia. Nah, itulah kurang lebih prolog ceritanya ya. Sekarang saatnya kita mulai membahas pada seriesnya. Di awal episode, kita diperlihatkan suasana indah di ibu kota kerajaan api. Namun tidak indah bagi pria yang satu ini karena ia sedang dikejar-kejar oleh para tentara negara api. Tidak diketahui siapa namanya ya, tapi yang jelas pria ini adalah mata-mata dari kerajaan bumi yang berhasil mengetahui rencana jahat dari Raja Api yang berniat ingin menyerang kerajaan bumi. Namun apesnya ia ketahuan sebelum bisa menyampaikan informasi ini ke sekutunya. Setelah berupaya keras untuk melarikan diri, ia pun akhirnya terpojok. Sadar bahwa ia tidak akan bisa lolos dari tempat ini, ia pun memberikan gulungan yang berisi informasi tersebut kepada rekannya untuk disampaikan kepada Raja Bumi. Sementara ia akan mengorbankan diri untuk sekuat tenaga menahan tentara kerajaan api. Si pria kemudian tertangkap dan dibawa ke hadapan Raja Api Zozin. Meskipun dirinya telah tertangkap, namun ia cukup puas karena rencana penyerangan kerajaan bumi telah bocor, sehingga dengan ini Raja Bumi pasti telah mempersiapkan pertahanan terkuatnya. Sayangnya ternyata ini adalah bagian dari rencana Raja Api Zozin yang memang sengaja membiarkan informasi ini diketahui oleh Raja Bumi. Target sebenarnya bukanlah kerajaan bumi, melainkan kuil pengendali udara. Setelah mendapatkan informasi palsu ini, kerajaan bumi pasti akan mengumpulkan bantuan dari suku air dan para pengembara udara untuk bersatu melawan kerajaan api. Dan di saat itulah pertahanan di kuil udara akan melemah. Adapun tujuannya menyerang para pengendali udara adalah untuk membunuh seorang tokoh penting di antara mereka, yakni Sang Avatar. Namun karena identitas dari Sang Avatar sendiri belum terungkap, maka tidak ada pilihan lain selain memusnahkan mereka semua.
Menurutnya keberadaan Avatar dapat menghalangi rencananya untuk bisa menguasai seluruh dunia, sehingga bagaimanapun juga Avatar harus segera dilenyapkan. Beralih dari kerajaan api, sekarang kita diperlihatkan kuil udara selatan, tempat para pengendali udara. Seorang bocah botak bernama Aang dengan tato panah biru di kepalanya terlihat sedang memamerkan skill pengendalian udaranya kepada banyak orang. Dengan keahliannya dalam pengendalian udara, ia dapat memanipulasi udara di sekitarnya untuk membawanya terbang sesuka hati. Aang mendarat dan disambut oleh seniornya yang bernama Biksu Gyatso, yang juga sekaligus sahabat baiknya. Biksu Gyatso menegur Aang yang sering bolos kelas latihan pengendali udara. Namun Aang sama sekali tidak merasa bersalah karena ia bosan dengan latihan dari gurunya yang cuma diulang-ulang tanpa ada hal baru yang bisa ia pelajari. Di sini Biksu Gyatso menasihati Aang agar lebih bisa menghargai setiap gurunya. Meskipun mempunyai bakat yang lebih menonjol dari teman-temannya, namun masih banyak hal yang harus Aang pelajari. Pembicaraan kemudian beralih. Biksu Gyatso ingin Aang membantunya dalam mempersiapkan acara 100 tahun sekali, yaitu Festival Komet. Dalam festival ini akan banyak tamu dari kuil udara lain sehingga ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Setelah Aang pergi, seorang guru datang menegur Gyatso yang masih belum menyampaikan hal penting kepada Aang. Yah, sebelumnya para tetua sudah memerintahkan Biksu Gyatso untuk memberitahu Aang yang merupakan reinkarnasi dari sang avatar. Namun ia selalu menunda-nunda dengan alasan waktunya masih belum tepat. Biksu Gyatso kemudian menghadiri rapat para tetua. Ia menjelaskan bahwa Aang adalah orang yang sangatlah berbakat, namun meski begitu usianya baru menginjak 12 tahun. Dengan memberitahunya kebenaran avatar, maka pasti akan sangat membebani pikirannya. Sebenarnya menjadi dilema karena berdasarkan informasi yang mereka dapat, Raja Api Zojin akan segera memulai peperangan dengan menyerang kerajaan bumi. Suku air sudah bergerak untuk membantu, saatnya pengendali udara juga datang untuk membantu, dan untuk itu mereka sangat membutuhkan avatar. Walau dengan fakta itu, Biksu Gyatso tetap mempertahankan pendapatnya mengenai Aang yang masih terlalu muda dan masih perlu banyak belajar sebelum siap menyelamatkan dunia. Sayangnya ketua rapat meragukan pendapat Gyatso karena ia tahu bahwa Gyatso sangat dekat dengan Aang dan upayanya kali ini hanya untuk melindungi anak itu dari tanggung jawabnya sebagai seorang avatar. Maka dari itu, ia memerintahkannya untuk tidak menunda-nunda lagi karena Aang harus segera berangkat untuk memulai latihannya dalam mengendalikan elemen lain. Pada sore harinya, ia mengajak Aang ke tempat paling sakral di kuil udara selatan, yakni aula avatar dari pengendali udara terdahulu, yaitu avatar Yang Chen. Ia menjelaskan mengenai siklus reinkarnasi avatar. Sepeninggalan avatar Yang Chen, lahirlah avatar baru dari suku air, yaitu avatar Kuruk. Lalu lahir lagi di kerajaan bumi, yaitu avatar Kyoshi, dan terakhir lahir dari kerajaan api, yaitu avatar Roku. Sehingga sepeninggalan avatar Roku, harusnya avatar baru akan terlahir kembali dari para pengendali udara. Tanpa banyak basa-basi lagi, Biksu Gyatso pun memberitahu Aang bahwa Aang adalah seorang avatar yang baru. Itulah sebabnya sejak kecil Aang sudah mempunyai banyak keistimewaan. Saat ini kerajaan api telah memilih jalan kegelapan di mana hal ini telah mengguncang keseimbangan dunia. Hanya avatarlah satu-satunya yang mampu menguasai keempat elemen yang bisa menyelamatkan dunia. Dan sudah menjadi tugas avatar untuk selalu menjaga perdamaian dan keseimbangan dunia. Biksu Gyatso menegaskan bahwa dunia membutuhkan avatar. Maka dari itu Aang diminta untuk segera berangkat demi mempelajari elemen-elemen lain dan belajar menjadi avatar yang sesungguhnya. Setelah mendengar kebenaran itu, Aang nampak begitu terbebani dengan tanggung jawabnya sebagai seorang avatar, mengingat dirinya memang masih terlalu muda. Untungnya di sini ia mempunyai sosok Biksu Gyatso yang memberinya pelukan untuk menenangkannya. Beban pikiran tersebut membuat Aang tidak bisa tidur semalaman. Ia curhat ke Apa, bison terbang peliharaannya, mengenai bagaimana bisa seorang anak kecil sepertinya menyelamatkan dunia. Dirinya yang cuma senang bermain-main sekarang harus mengambil tanggung jawab untuk menghentikan perang. Untuk sekedar menenangkan pikiran, Aang mengajak Apa untuk jalan-jalan, berharap setelah ini semuanya akan berjalan dengan mudah. Namun tanpa ia ketahui, Raja Api Zojin ternyata sudah mulai menjalankan rencananya. Ia terlihat memimpin pasukan tentara api untuk melakukan penyerangan terhadap para pengendali udara. Tidak ada yang boleh selamat, baik orang dewasa, wanita maupun anak-anak, semua harus dilenyapkan. Pertempuran pun telah dimulai.
para biksu pengendali udara berusaha mempertahankan wilayahnya, namun kekuatan dari kerajaan api memang terlalu kuat. Tentu saja karena malam ini bertepatan dengan munculnya komet 100 tahun sekali, dan kemunculan komet ini mampu memperkuat para pengendali api hingga berkali-kali lipat. Diperlihatkan biksu Gyatso yang berusaha mengevakuasi anak-anak ke tempat yang aman, namun anehnya ia tidak melihat Aang. Karena Aang sedang pergi bersama apa jauh meninggalkan kuil udara selatan. Namun dalam perjalanannya tiba-tiba cuaca memburuk yang membuat Aang terjebak dalam badai di tengah laut. Padahal di saat yang sama rumahnya sedang digempur oleh pasukan Raja Api dan sudah tidak terhitung berapa banyak korban yang berjatuhan. Setelah membumi hanguskan wilayah pengendali udara, Raja Zojin sadar ada satu tempat yang belum ia kunjungi. Di sanalah tempat biksu Gyatso mengamankan anak-anak dari serangan kejutan ini. Sekuat tenaga ia memberikan perlawanannya untuk menghadang tentara kerajaan api. Sayangnya Raja Api Zojin terlalu kuat untuk bisa ia hadapi, sehingga inilah akhir dari riwayatnya. Tidak ada yang selamat dari penyerangan tersebut, terkecuali Aang yang secara kebetulan tengah meninggalkan kuil udara selatan. Tetapi ia juga tidak lebih beruntung karena amukan badai di tengah laut benar-benar tidak mengizinkannya untuk pergi. Hingga pada akhirnya secara mengejutkan ia berhasil mencapai dunia Avatar dan membekukan dirinya sendiri ke dalam bola es raksasa. 100 tahun telah berlalu semenjak era Raja Api Zojin yang membantai para pengendali udara. Tiba-tiba saja Shin memperlihatkan seorang gadis bernama Katara yang sedang mencoba pengendalian air. Katara tinggal di sebuah desa kecil yang bernama Suku Air Selatan. Ia mempunyai seorang kakak laki-laki bernama Sokka. Semenjak kepergian ayahnya ke medan perang, Sokka memikul tanggung jawab dalam mengamankan Suku Air Selatan. Meskipun pasukannya hanya anak-anak, namun ia sungguh serius dalam mengemban tugas tersebut. Setelah memberikan arahannya kepada pasukan bocil, ia mengajak Katara untuk pergi mencari ikan karena persediaan makanan mereka sudah menipis. Bermodalkan perahu kecil dan sebuah tombak berburu, keduanya berusaha menangkap ikan. Di sini Sokka menegur adiknya karena diam-diam berlatih pengendalian air. Ia memintanya untuk berhenti melakukannya karena jika sampai ketahuan negara api, maka Katara bisa ditangkap. Ya, sudah 100 tahun berlalu semenjak penyerangan pertama. Kini negara api sudah menguasai sebagian besar wilayah, termasuk kampung halaman mereka, yakni Suku Air Selatan. Demi untuk memastikan kekuasaannya tetap berjaya, kerajaan api menangkap seluruh pengendali air karena dikhawatirkan akan menjadi ancaman. Maka dari itu Sokka tegas melarang Katara untuk berlatih pengendalian air karena ia mencemaskan keselamatan adiknya tersebut. Namun Katara tidak memperdulikannya, karena baginya pengendalian air adalah budaya yang harus ia lestarikan. Jadi karena ia dikaruniai bakat tersebut, maka sudah seharusnya ia melestarikannya. Di tengah perdebatan mereka, arus sungai yang tenang tiba-tiba dengan kencang menghanyutkan perahu mereka hingga menabrak bongkahan es. Keduanya terlempar keluar meninggalkan perahu mereka yang semakin hanyut menjauh. Celaka karena perahu tersebut adalah satu-satunya kendaraan mereka agar bisa pulang. Katara mencoba menggunakan pengendalian airnya untuk berusaha meraih perahu mereka. Namun tanpa ia sengaja, ternyata tidak cuma air yang bergerak, tetapi bola es raksasa di belakang mereka juga bereaksi karena memang pengendalian air Katara yang masih belum sempurna. Di saat yang bersamaan, kita diperlihatkan kapal negara api yang sedang melintas, di mana kapten dari kapal tersebut adalah Pangeran Zuko, seorang pangeran yang diberi misi oleh Raja Api untuk memburu Avatar. Diperlihatkan patung-patung Avatar di kamarnya tiba-tiba menyala, dan saat itu juga ia tahu bahwa Avatar yang telah menghilang selama 100 tahun kini akhirnya telah kembali. Bola es raksasa meledak dengan dahsyat menimbulkan cahaya berkilau yang menjulang ke langit. Dari dalam bola es muncul seorang anak botak misterius yang dimana sudah kita ketahui bahwa ia adalah sang avatar Aang yang terjebak di dalam bongkahan es pada 100 tahun yang lalu. Katara tidak tega meninggalkannya sendirian sehingga ia ingin membawa dan merawatnya di desa Suku Air karena anak ini pasti akan mati jika ia tinggalkan di tempat sedingin ini. Awalnya Sokka sempat menolak keinginan adiknya tersebut karena akan sangat berbahaya jika membawa orang asing masuk ke desanya. Namun melihat Katara yang terus merajuk, akhirnya ia pun memperbolehkannya. Sesampainya di desa, nenek mereka seketika dapat mengidentifikasi kalau anak ini berasal dari para pengembara udara. Hal ini menjadi sulit dipercaya mengingat para pengendali udara sudah dinyatakan punah semenjak 100 tahun yang lalu. Sehingga satu-satunya cara untuk memastikannya adalah dengan menunggunya sampai siuman.
Sementara itu, Pangeran Zuko mulai merencanakan penangkapan Avatar bersama pamannya yang bernama Paman Iroh. Ia sangat yakin bahwa cahaya yang mereka lihat sebelumnya merupakan pertanda dari kehadiran Avatar. Ia pun menjadi sangat bersemangat karena akhirnya setelah 3 tahun pencarian, ia dapat menemukan apa yang ia cari. Setelah misi ini berhasil, ia akan membawa Avatar ke Kerajaan Api dan mengambil kembali apa yang sudah menjadi haknya, yakni tahta Raja Api berikutnya. Ayahnya, yaitu Raja Api Ozai, yang secara khusus memberikan misi penangkapan Avatar, berjanji jika Zuko berhasil menjalankan misi ini, maka baru bisa dikatakan layak untuk menjadi penerusnya. Paman Iroh nampaknya meragukan hal itu. Ia khawatir jika pencarian ini hanya akan sia-sia dan cuma akan melahirkan kekecewaan lagi dan lagi. Menurutnya akan lebih baik jika melupakan soal tahta dan memulai hidup yang baru. Namun Zuko masih bersikeras untuk menangkap Avatar karena baginya tahta adalah segala-galanya. Scene kembali ke suku air, memperlihatkan Aang yang sedang mimpi buruk teringat kembali dengan kejadian 100 tahun silam saat dirinya terjebak dalam badai. Di luar camp, ia melihat banyak anak-anak yang sedang bermain penuh dengan riang gembira. Namun tak lama Sokka datang untuk memperingatkan semuanya agar selalu waspada terhadap orang asing. Aang kemudian mencari keberadaan Appa. Setelah ketemu, ia memperkenalkannya kepada Sokka dan Katara bahwa Appa adalah bison terbangnya. Ia juga memperkenalkan dirinya sebagai salah satu dari pengendali udara yang berasal dari kuil udara selatan. Pada malam festival komet, ia terbang berkeliling bersama Appa, namun cuaca tiba-tiba memburuk yang membuatnya tidak bisa pulang dan justru terjebak ke dalam badai. Nenek kemudian mulai bercerita mengenai sejarah dunia. Awalnya 4 negara yakni air, api, bumi, dan udara hidup dalam perdamaian. Namun semuanya berubah semenjak negara api melakukan penyerangan dan membawa dunia ke era kegelapan. Hanya sang Avatar yang bisa menyelamatkan dunia, namun 100 tahun yang lalu saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. Semua orang sudah mengetahui sejarah ini, hanya Aang lah yang tidak mengetahuinya, bahkan juga tidak tahu kalau kuil udara selatan lah yang pertama kali jatuh di tangan kerajaan api. Kemunculan komet terakhir adalah 100 tahun yang lalu, di mana artinya Aang sudah terjebak di dalam es selama 100 tahun. Aang yang tidak bisa menerima fakta bahwa ia adalah pengendali udara terakhir pun langsung lari meninggalkan mereka. Di kapalnya, Pangeran Zuko tengah mempersiapkan serangan ke suku air selatan karena di sanalah sumber dari cahaya misterius yang sebelumnya ia saksikan. Salah satu bawahannya yaitu Letnan Ji nampaknya tidak menyukai Zuko karena sifatnya yang sangat arogan tanpa pernah memikirkan nasib dari awak kapalnya. Setelah memberikan arahan kepada para bawahannya, Zuko kembali melatih kemampuan pengendalian api. Tentu saja ia harus mempersiapkan diri sebaik mungkin karena lawan yang akan ia hadapi kali ini adalah sang Avatar. Di sisi lain, Katara menemui Aang yang sedang termenung sendirian, berharap ia bisa sedikit membantu mengurangi beban pikirannya. Ia lalu menceritakan kalau negara api pernah menyerang rumahnya saat ia masih kecil, menghancurkan semuanya dan membunuh ibunya. Setelah tragedi itu, ayah dan para pria dewasa lainnya memutuskan untuk menuntut balas dengan pergi memburu para pengendali api. Itu adalah 3 tahun yang lalu, dan hingga saat ini mereka masih belum kembali. Ayah memberikan tanggung jawab kepada Sokka yang saat itu masih berusia 13 tahun untuk menjaga keamanan desa selama kepergiannya. Tidak hanya Sokka, tapi dirinya dan seluruh anak-anak di desa seakan dipaksa untuk menjadi dewasa. Menurut Katara, kita semua memang tidak pernah siap sampai keadaan benar-benar mendesak. Bangkai kapal perang negara api di hadapannya adalah bukti dari penyerangan pertama para pengendali api ke suku air, memberikan luka serta trauma mendalam akan kekejaman perang. Namun meskipun saat ini negara api sudah menguasai sebagian besar wilayah di dunia, masih ada perlawanan dari kerabatnya di suku air utara. Selain itu, kerajaan bumi juga belum sepenuhnya dijatuhkan. Katara kemudian mengajaknya ke tempat biasa ia berlatih pengendalian air. Ia memberitahu Aang bahwa ia adalah satu-satunya pengendali air di sini karena negara api sudah menganggap para pengendali air sebagai ancaman sehingga mereka membunuh semuanya. Maka dari itu ia harus berlatih secara sembunyi-sembunyi. Walaupun Sokka selalu melarangnya untuk berlatih, namun pengendalian air baginya adalah suatu budaya yang harus terus ia lestarikan. Katara memperlihatkan teknik pengendaliannya yang masih belum sempurna, hingga kemudian Aang mendemonstrasikan kunci dari setiap pengendalian elemen adalah energi dan keseimbangan. Merasakan setiap energi yang berada di sekitar untuk mencapai keseimbangan tersebut, kemudian melepaskannya. Berkat bimbingan Aang, pengendalian air Katara pun kini sudah semakin membaik. Namun kesenangan mereka harus berakhir saat melihat kapal negara api yang sedang menuju ke arah desanya.
Mereka pun berlari sekencang mungkin untuk memperingatkan seluruh penduduk. Untungnya Sokka sudah menyadarinya terlebih dahulu dan sekarang ia sedang mempersiapkan pertahanan dan perlawanan sebaik mungkin. Setelah sekian lama entah alasan apa yang membawa negara api untuk mendatangi desa suku air. Dan tentu saja alasannya adalah keberadaan Aang. Nenek menyadari kalau Aang bukan cuma pengendali udara terakhir. Lebih dari itu, ialah sang avatar. Katara dan Sokka terkejut karena selama ini Aang sengaja menyembunyikan identitasnya sebagai avatar. Namun sekarang itu bukan sesuatu yang penting karena Sokka harus secepatnya menyambut para tamu mereka. Ia melarang Katara untuk terlibat ke dalam pertempuran dan memintanya untuk bersembunyi ke tempat yang aman. Sementara itu, sesampainya di depan gerbang, Zuko menyampaikan tujuan dari kedatangannya bukan untuk berperang, melainkan mencari seseorang yang sedang bersembunyi di tempat ini. Ia ingin orang itu segera diserahkan, karena kalau tidak, ia juga tidak akan bersikap ramah. Ia akan membakar desa ini menjadi abu sampai ia menemukan apa yang ia cari. Mendengar pernyataan itu, Sokka langsung bergegas untuk memanggil Aang dan berniat untuk menyerahkannya. Karena ayahnya sudah memberinya pesan untuk menjaga dan melindungi desa. Namun Katara menghalanginya dengan mengingatkan bahwa almarhum ibu mereka juga memberikan pesan untuk melindungi orang yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Terlebih lagi Avatar adalah satu-satunya harapan dunia untuk menghentikan negara api. Jadi dengan melindunginya sekarang, maka mereka juga akan membantu menyelamatkan dunia. Sokka pun akhirnya merubah pikirannya. Dari yang awalnya ingin menyerahkan Aang, kini malah mengambil senjatanya untuk mengusir utusan negara api dari wilayahnya. Karena sudah habis kesabaran, Zuko pun memerintahkan pasukannya untuk membumi hanguskan tempat ini. Sadar ia tidak bisa melawan satu pasukan, Sokka dengan cerdik memanfaatkan sifat arogan Zuko untuk menantangnya berduel 1 lawan 1. Letnan Ji memperingatkan Zuko kalau ini hanyalah tipuan. Namun Zuko yang terlanjur panas tidak mendengarkannya dan memilih untuk menerima tantangan Sokka. Sayangnya Sokka tetap kalah dalam duel Baiwan tersebut, mengingat Zuko adalah pengendali api yang cukup handal dibandingkan Sokka yang hanya seorang pria biasa. Untungnya Aang segera datang membantu dan ia cukup bisa mengimbangi Zuko dengan pengendalian udaranya. Di tengah pertarungan, anak-anak suku air juga ikut membantu dengan melemparkan tombak dan benda-benda tumpul ke arah Zuko dan pasukannya. Zuko pun emosi dan memerintahkan pasukannya untuk segera membakar desa ini. Tidak ingin ada korban yang berjatuhan, Aang pun membuat kesepakatan dengan Zuko, di mana ia bersedia untuk dibawa secara sukarela asalkan negara api menghentikan penyerangannya ke suku air. Keduanya pun sepakat, sehingga Zuko bersama pasukannya bergegas pergi meninggalkan suku air selatan dengan membawa Avatar sebagai tawanannya. Setelah kepergian kapal negara api, Katara merajuk dan mengajak Sokka untuk pergi membebaskan Aang. Sokka kemudian berlari untuk menyerahkan tugas keamanan desa kepada bawahannya, karena tanpa diminta pun sebenarnya ia memang sudah berencana untuk menyelamatkan Aang. Di dalam penjara, Paman Iroh datang mengunjungi Aang. Setelah saling memperkenalkan diri, Aang mempertanyakan mengapa negara api memulai perang. Paman Iroh kemudian menjelaskan bahwa Raja Api percaya bahwa sudah menjadi takdir dari api untuk menyebar dan melahap yang lain. Raja Api juga meyakini bahwa dunia hanya bisa stabil di bawah kekuasaannya. Jadi ambisi untuk menaklukkan adalah demi perdamaian dan persatuan. Namun Avatar memiliki pandangan yang berbeda, di mana seharusnya perdamaian tercipta dari menghargai kehidupan, bukannya saling menyerang demi kekuasaan. Di akhir pembicaraan, Aang berhasil mencuri kunci penjara dari seorang penjaga untuk rencana pelariannya. Setelah berhasil membuka pintu penjara, ia lanjut menelusuri kapal untuk mencari jalan keluar. Namun secara tidak sengaja, ia malah masuk ke kamar Zuko dan menemukan catatan mengenai sejarah Avatar. Karena memang selama pencarian 3 tahun ini, Zuko terus mengumpulkan informasi apapun mengenai Avatar. Aang lalu mencuri catatan tersebut, berharap benda ini bisa membantunya dalam perjalanannya untuk menjadi avatar yang sesungguhnya. Dengan tongkat terbangnya, Aang berhasil terbang meninggalkan kapal Pangeran Zuko. Namun tentu saja Zuko tidak akan tinggal diam melihat buruannya melarikan diri. Ia menyerangnya dengan tembakan bola-bola api hingga membuat Aang nyaris terjatuh. Beruntung teman-temannya datang di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkannya. Tembakan bola api kembali dilancarkan. Namun kali ini secara mengejutkan Katara berhasil memblokirnya menggunakan teknik pengendalian air. Setelah lolos dari kejaran Zuko, Sokka berpikir jika Zuko pasti tidak akan menyerah begitu saja. Jadi untuk sementara mereka tidak bisa pulang ke suku air selatan karena keberadaan mereka akan membahayakan seluruh penduduk. Tempat aman yang bisa Aang pikirkan saat ini adalah kampung halamannya, yaitu Kuil Udara Selatan. Namun 100 tahun telah berlalu semenjak negara api menyerang tempat ini, sehingga sekarang hanya tersisa puing-puing bangunan tanpa ada tanda-tanda kehidupan lagi.
Kesedihan, rasa marah, dan penyesalan menyelimuti Aang, terlebih lagi saat ia melihat jasa sahabat baiknya yaitu Biksu Gyatso yang kini hanya tersisa tulang belulangnya saja. Semua perasaan ini menyulut emosi Aang, hingga tanpa sadar ia memasuki dunia Avatar dan menghancurkan reruntuhan bangunan di sekitarnya. Namun perlahan Aang bisa kembali mendapatkan kesadarannya setelah teringat nasihat-nasihat dari Biksu Gyatso semasa hidupnya. Karena dari sekian banyak orang, hanya Biksu Gyatso lah yang paling memahami dirinya. Aang kemudian menyampaikan permintaan maafnya karena barusan ia hanya terbawa emosi. Ia juga tidak tahu apa yang tiba-tiba merasuki tubuhnya, dan sebenarnya masih banyak hal yang tidak ia ketahui mengenai menjadi avatar. Sekarang ia merasa sendirian, dan tidak akan ada lagi para biksu yang bisa membimbingnya. Katara meyakinkan Aang bahwa ia tidak sendirian. Terkadang saat kehilangan segalanya kita baru sadar betapa kuatnya diri kita. Ia dan Sokka akan membantunya berjuang sebagai avatar agar pengorbanan para pendahulu yang telah mati tidak akan sia-sia. Penuhi keinginan mereka dengan terus berlatih sampai menguasai keempat elemen demi untuk menyelamatkan serta menjaga keseimbangan dunia. Sementara Aang sudah menerima takdirnya sebagai seorang avatar, di sisi lain Zuko sangat murka karena ia telah kehilangan buruannya. Tentu setelah kegagalan ini ia tidak akan menyerah sampai tujuannya tercapai. Halo teman-teman, selamat pagi ya. Ini sudah pagi ngomong-ngomong. Jadi karena semalam itu sudah terlalu malam, tetangga-tetangga takut keganggu. Jadi kita lanjutkan ke pagi harinya. Zuko sangat marah saat mengetahui Avatar telah mencuri buku catatannya. Selain itu, buruannya yang sudah ia cari selama 3 tahun ini sudah berada di dalam genggaman. Namun bagaimana bisa lolos begitu saja? Paman Iroh kemudian menasihati keponakannya tersebut bahwa harapan pasti tetap ada. Ia akan membantunya mencari ke tempat terpencil sekalipun. Sementara itu, Aang dan kawan-kawan masih berada di kuil udara selatan. Berdasarkan catatan Zuko yang ia bawa, di situ tertulis mengenai Avatar Kyoshi, seorang avatar wanita terhebat dari kerajaan bumi yang mampu menguasai wujud avatar dengan sangat sempurna. Menurut Aang, jika ia mendatangi kuilnya, mungkin ia bisa mulai belajar dalam mengendalikan kekuatan di dalam dirinya. Di sisi lain, Sokka merasa tugasnya untuk menjaga Aang dari para pengendali api kini telah selesai, sehingga ia berniat untuk mengajak Katara pulang ke desa, karena ayahnya sudah memberinya tanggung jawab untuk menjaga desa suku air selatan. Namun Katara yang masih ingin membantu Aang menolak pulang karena menurutnya dengan membantu Avatar maka secara tidak langsung ia juga membantu dalam menyelamatkan dunia, dan dengan begitu ayahnya pasti akan menjadi jauh lebih bangga. Lagi pula Katara merasa jauh lebih baik saat bersama dengan Aang. Sebagai contoh, pengendalian airnya yang awalnya payah kini mulai ada peningkatan. Sementara itu, saat sedang mengemasi barang-barangnya, terdapat sesuatu yang terlihat bergerak di tas Katara. Setelah dibuka ternyata hanyalah seekor lemur bersayap yang sedang mencuri makanan mereka karena kelaparan. Aang ingat bahwa dulu hewan ini sangat banyak dan mudah ditemui di kuil udaranya. Sementara Aang mengejar lemur, Katara menemukan sebuah gulungan yang berisi tentang teknik-teknik pengendalian air di dalam tasnya. Ternyata tanpa ia ketahui, neneknya lah yang telah memasukkan gulungan tersebut ke dalam tasnya saat mereka berpamitan. Gulungan pengendali air yang selalu diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi di suku mereka, berisi ilmu dasar pengendalian air yang nantinya bisa Katara pelajari. Awalnya nenek ingin menyembunyikan dari Katara karena menilai bahwa untuk saat ini berlatih pengendalian air sangatlah membahayakan, terutama saat ketahuan oleh pihak negara api. Namun karena sekarang Katara mengemban tugas untuk membantu Avatar, maka mempelajari gulungan ini pasti akan sangat bermanfaat di perjalanan mereka. Katara mengajak Aang untuk segera berangkat ke tujuan mereka berikutnya, yaitu ke Pulau Kyoshi. Namun sebelum pergi, Aang ingin memberikan pemakaman yang layak untuk sahabat baiknya, yaitu Biksu Gyatso. Dengan pikiran yang sudah cukup tenang, mereka berangkat ke Pulau Kyoshi dengan mengajak teman baru, yaitu lemur bersayap dari kuil udara selatan yang Aang beri nama Momo. Di saat yang sama, Paman Iroh mengajak Zuko untuk berkunjung ke sebuah pelabuhan demi mencari informasi mengenai keberadaan Avatar. Di pelabuhan ini terdapat markas Panglima wilayah negara api, jadi disinilah tempat yang tepat untuk mereka bisa mendapatkan segala informasi. Namun Zuko tidak menyukai rencana Paman Iroh. Menurutnya jika informasi mengenai kembalinya Avatar diketahui oleh orang lain, maka akan sulit baginya untuk menangkap Avatar, karena semua orang pasti juga akan berlomba-lomba untuk juga ikut menangkap Avatar. Akan tetapi Paman Iroh ternyata juga sudah mempertimbangkan hal itu. Ia ingin mengajari Zuko cara mendapatkan informasi tanpa harus mengungkapkan tujuan aslinya.
Di sisi lain, tim Avatar akhirnya telah tiba di Pulau Kyoshi, tempat tinggal dari Avatar terdahulu yaitu Avatar Kyoshi. Namun saat mereka sedang melihat-lihat, mereka tiba-tiba mendapatkan serangan dari sekelompok prajurit wanita misterius. Ternyata mereka adalah sekelompok prajurit penjaga pulau ini yang disebut sebagai Ksatria Kyoshi. Katara menjelaskan bahwa ia dan teman-temannya tidak mempunyai niat jahat karena ia bersama sang Avatar. Namun pemimpin mereka yang bernama Suki awalnya tidak mempercayainya sampai kemudian patung Avatar Kyoshi memberikan cahaya ilahinya sebagai pertanda bahwa Aang benar-benar seorang Avatar. Dalam sidang yang dipimpin oleh Yukari, kepala desa di Pulau Kyoshi, Aang menjelaskan tujuan ia datang kemari adalah untuk mempelajari tentang kehidupan Avatar Kyoshi. Yukari menyampaikan bahwa selama 100 tahun ini, Pulau Kyoshi selalu terhindar dari konflik peperangan yang diakibatkan oleh negara api karena selalu mengisolasi diri dari dunia luar. Sehingga ia khawatir apabila ada orang asing yang masuk ke dalam wilayahnya akan mengakibatkan bencana, sekalipun itu adalah seorang Avatar. Namun setelah Suki meyakinkan ibunya tersebut serta mengingatkan kebaikan dari leluhur mereka yakni Avatar Kyoshi yang selalu menolong orang lain, Yukari pun akhirnya mengizinkan Avatar Aang untuk berada di tempat ini, tetapi hanya sampai 48 jam saja. Setelah pembicaraan berakhir, Sokka nampaknya menunjukkan ketertarikannya kepada Suki. Ia memperkenalkan diri sebagai kesatria yang melindungi desanya di suku air selatan. Namun sayangnya Suki malah menunjukkan sikap arogansinya dengan menjelaskan bahwa ia dan para kesatria Kyoshi lainnya bukanlah kesatria biasa. Di masa lalu Avatar Kyoshi lah yang membentuk dan melatih pasukan mereka, sehingga mereka kini bertanggung jawab penuh untuk melindungi seluruh penduduk di pulau ini, tentunya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dari Avatar Kyoshi. Shin kemudian kembali ke pelabuhan, di mana Zuko bersama pamannya mengunjungi markas Panglima Negara Api untuk meminta peta laut serta laporan pengawasan terbaru. Adapun pemimpin dari markas ini adalah Panglima Zhao. Ia menghampiri keributan di luar dan langsung mengenali Zuko sebagai pangeran dari Negara Api dan Paman Airo sebagai mantan jenderal Negara Api dengan julukannya adalah Naga dari Barat. Paman Airo mengaku bahwa kapal mereka saat ini sedang rusak, jadi ia terpaksa berlabuh di tempat ini. Dan seperti apa yang dikatakan oleh keponakannya, saat ini mereka menginginkan sebuah peta serta laporan pengawasan terbaru. Panglima Zhao mengungkapkan bahwa ia senang bisa membantu. Ia akan memberikan apa yang mereka minta dan memintanya untuk menunggu sampai besok. Namun di balik sikap ramahnya tersebut, nampaknya Zhao tidak terlalu menyukai Zuko dan curiga ada niat lain yang sedang disembunyikan oleh pangeran tersebut. Shin kembali ke Pulau Kyoshi. Di sebuah sungai terlihat Katara yang tengah mempelajari gulungan pengendali airnya. Aang yang menyaksikannya memuji pengendalian air Katara yang sudah meningkat pesat. Pasti Katara mempunyai bakat alami dan jika terus giat berlatih, ia percaya bahwa Katara akan menjadi seorang master pengendali air sejati. Namun seketika ekspresi Aang berubah ketika Katara mengingatkan bahwa sebaiknya Avatar juga mulai berlatih pengendalian yang lain karena Avatar memang harus menguasai keempat elemen. Aang sepertinya memang masih belum sepenuhnya menerima takdirnya sebagai seorang Avatar. Ia ragu untuk melakukannya dan cenderung lebih suka untuk menunda-nunda latihan. Katara mencoba menghiburnya dengan melemparkannya dengan air sehingga situasi kembali mencair. Sokka tak kelihatan batang hidungnya, ternyata ia bangun kesiangan. Suki tiba-tiba masuk yang membuat Sokka terkejut karena ia masih belum mengenakan baju. Sempat sedikit salfok dengan tubuh berotot pria di hadapannya. Suki hanya ingin menyampaikan bahwa sarapan mereka kini sudah siap. Di tengah nikmatnya menyantap makanan, seorang anak tiba-tiba menghampiri Aang karena merasa penasaran dengan pengendalian udara. Dengan senang hati Aang pun bersedia menunjukkannya. Selain itu, meskipun ia adalah seorang avatar, usianya masih anak-anak dan selayaknya anak-anak yang lain, ia pun juga masih suka bermain-main. Katara dapat menyadari bahwa Aang mempunyai kemampuan bersosial yang sangat baik, mudah berempati dan pandai bergaul. Menurutnya Aang mempunyai kekuatan sejati, yaitu kekuatan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Ternyata hal yang sama pun juga disadari oleh Suki. Setelah sekian lama, akhirnya ada orang luar yang tinggal di tempatnya dan nampak sangat membahagiakan. Namun berbeda dengan ibunya yang masih menyimpan kekhawatirannya. Ada ketakutan serta trauma yang mendalam akan peperangan yang disebabkan oleh negara api. Dan itulah sebabnya Pulau Kyoshi selalu menghindar dari orang luar. Meskipun tidak terlihat berbahaya, tetapi keberadaan Aang dan teman-temannya bisa menjadi sebuah ancaman. Jadi makin cepat mereka meninggalkan pulau maka akan semakin baik. Di lain waktu, Sokka menyempatkan dirinya untuk melatih akurasi lemparan bumerangnya.
Suki kemudian datang menghampirinya dan Sokka pun tidak keberatan untuk mengajarinya teknik lemparannya tersebut. Ia bersedia memberikan contoh serta menjelaskan bahwa kuncinya adalah konsentrasi agar bumerang bisa mengenai sasaran dengan akurat. Namun lucunya tidak disangka ternyata soal akurasi Suki adalah ahlinya. Sokka masih menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa keahliannya yang sebenarnya adalah pertarungan tangan kosong. Tetapi sayangnya tetap saja ia masih kalah telak dari Suki. Di tempat lain, Zou begitu terkejut setelah tahu bahwa Zuko ternyata sudah berhasil menemukan keberadaan Avatar. Kabarnya saat berada di suku air selatan, Zuko berhasil menangkap Avatar namun Avatar berhasil melarikan diri. Panglima Zou pun sangat tertarik dengan Avatar karena jika ia berhasil menyerahkannya ke negara api, pasti Raja Api akan memberikannya imbalan yang luar biasa banyak. Maka dari itu ia memerintahkan bawahannya untuk segera mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya karena jika Zuko kemari untuk mencari Avatar, pasti Avatar masih berada di dekat-dekat sini. Sementara itu, Aang bersama Katara mendatangi kuil Avatar Kyoshi untuk mempelajarinya. Namun cukup mengecewakan karena di sini tidak ada buku yang membahas tentang kekuatan Avatar Kyoshi. Tidak ada referensi apapun mengenai bagaimana cara Avatar Kyoshi mempelajari kekuatan Avatar. Di sisi lain, Katara justru menemukan biografi dari Avatar Kyoshi. Dalam buku ini tercatat bahwa Avatar Kyoshi adalah seorang yatim piatu, hidup terlantar sebelum menjadi pelayan keluarga kaya di pulau ini. Tetapi tetap saja tidak ada penjelasan tentang apa yang menjadikan Avatar Kyoshi bisa berubah menjadi avatar yang sangat kuat. Aang mengungkapkan bahwa sebenarnya ia tidak suka bertarung untuk menyakiti orang lain. Sejak kecil ia diberkahi dengan kekuatan yang luar biasa, namun karena belum bisa mengendalikannya, ia justru hanya bisa melukai guru dan juga teman-temannya. Katara kemudian menunjukkan catatan mengenai siklus reinkarnasi Avatar. Di situ tertulis bahwa Avatar selalu terhubung dengan para Avatar terdahulunya. Jadi pasti para Avatar sebelum Aang masih berada di dalam dirinya dan mungkin Aang bisa menghubungi mereka untuk meminta bimbingan. Namun yang menjadi PR adalah bagaimana cara Aang melakukannya. Masih di pulau yang sama, Sokka mendatangi tempat latihan kesatria Kyoshi untuk melihat secara langsung cara mereka berlatih. Dengan kerendahan hatinya, Sokka meminta Suki untuk mengajarinya cara bertarung yang baik dan benar. Suki pun tidak keberatan untuk mengajarinya beberapa gerakan dasar dan mulai dari sinilah mereka sadar bahwa mereka memang saling menyukai. Kita biarkan Sokka menikmati adegan romantisnya ya, dan beralih memperlihatkan kekesalan Zuko saat mengetahui bahwa kapal Zou ternyata telah berangkat terlebih dahulu untuk mencari Avatar. Ternyata Zou mendapatkan informasi bahwa ada bison terbang di sekitar pulau Kyoshi, dan pagi-pagi sekali Zou bersama pasukannya berangkat ke pulau tersebut. Di pulau Kyoshi, Aang mempunyai ide untuk bermeditasi di depan patung monumen Avatar Kyoshi agar dirinya bisa melakukan perjalanan roh untuk menghubungi Avatar Kyoshi. Tak butuh waktu lama, Aang pun sudah berhasil memasuki dunia roh dan bertemu dengan bentuk spiritual dari Avatar Kyoshi. Avatar Kyoshi menjelaskan bahwa menjadi avatar berarti memegang banyak peran penting. Harus menjadi pemimpin, pelindung, penengah, pembimbing, bahkan panglima perang. Demi untuk menjalankan semua peran tersebut, Avatar membutuhkan kekuatan besar yang tidak tertandingi. Aang harus berlatih pengendalian dari keempat elemen yang bertujuan agar bisa mengendalikan kekuatan terhebat dari seorang avatar. Di Avatar Stage atau wujud avatar adalah perpaduan semua kehidupan masa lalu yang memfokuskan energi melalui dirinya. Wujud avatar memberinya kekuatan yang setara dengan ribuan pengendalian elemen, dan kekuatan ini bisa menjadi senjata pamungkas untuk menyelamatkan banyak nyawa. Namun dengan kekuatan yang sangat besar, wujud avatar bisa menjadi pisau bermata dua karena jika tidak dikendalikan dengan benar maka akan sangat membahayakan orang-orang di sekelilingnya. Di sisi lain, Zuko masih sangat kesal karena kapalnya seakan berjalan begitu lambat. Kalau Zou sampai berhasil lebih dulu menangkap Avatar, maka usahanya selama 3 tahun ini benar-benar hanya akan sia-sia. Tak lama kemudian, Jenderal Ji melaporkan bahwa kapal mereka telah dekat dengan Pulau Kyoshi. Namun sayangnya di sana ada kapal Zou yang lebih dulu berlabuh, sehingga kecil harapan Zuko bisa menangkap Avatar mendahuluinya. Paman Iroh menyampaikan bahwa terkadang kecepatan tidaklah terlalu penting, yang jauh lebih penting adalah memahami setiap langkah berikutnya dari targetnya. Sementara itu, Sokka masih menjalankan latihannya bersama Suki dan telah berhasil menguasai beberapa jurus andalan seperti membanting lawannya. Seusai latihan, Suki menghapus riasan wajahnya, di mana hal ini membuat Sokka cukup terpesona dengan kecantikannya. Yukari, ibu dari Suki yang melihat kedekatan mereka, nampak turut bahagia saat melihat putri semata wayangnya menemukan pria yang ia sukai. Namun kebahagiaan mereka harus tertunda saat mendengar kabar bahwa tentara negara api telah memasuki wilayahnya.
Katara yang juga mengetahuinya mencoba memperingatkan Aang. Namun percuma karena jiwa Aang sekarang sedang berada di dunia roh. Di dunia roh, Avatar Kyoshi menegaskan bahwa ia tidak bisa memberitahu Aang apa itu avatar. Meskipun dari reinkarnasi yang sama, tetapi setiap avatar berbeda, tergantung kebutuhan zamannya. Jadi Aang haruslah mencari jawabannya sendiri karena hal itu adalah bagian dari perjalanannya sebagai seorang avatar. Sementara itu Panglima Zhao bersama pasukannya sudah memasuki desa, yang kemudian langsung dihadang oleh Yukari, Suki, dan para kesatria Kyoshi lainnya. Tanpa basa-basi, Zhao langsung menanyakan di mana mereka menyembunyikan avatar. Yukari menyangkal tuduhannya dan mempertegas bahwa Pulau Kyoshi-nya tidak pernah menerima tamu dari luar. Namun Panglima Zhao tidak lantas percaya begitu saja, sehingga ia memerintahkan pasukannya untuk menggeledah seisi tempat ini. Yukari menjatuhkan salah satu prajurit Zhao yang menjadi awal dari pertempuran mereka. Di saat yang sama, Zuko tengah dalam perjalanan ke tempat Aang. Melihat hal itu, Katara mencoba membangunkan Aang sekali lagi, namun karena tidak ada jawaban, ia pun berniat ingin menahan Zuko beserta pasukannya seorang diri. Sementara itu di dunia roh, Avatar Kyoshi juga menyinggung banyaknya korban yang berjatuhan akibat Aang yang menghilang selama 100 tahun. Dan jika kali ini Aang melarikan diri lagi, maka korban akan semakin banyak. Ia lalu menunjukkan sebuah penglihatan masa depan yang akan menyadarkan Aang betapa mengerikannya resiko yang mengancam. Akan ada konsekuensi yang terjadi apabila seorang avatar mengalami kegagalan. Sebuah tragedi akan melanda kutub utara. Tanpa perlindungan avatar, seluruh ras pengendali elemen lain akan punah sama seperti para pengembara udara. Bagi Avatar Kyoshi, avatar adalah seorang kesatria perkasa yang tidak mengenal ampun dan rasa belas kasihan. Kembali ke dunia nyata, Zuko memperingatkan Katara untuk segera menyingkir dari hadapannya. Namun Katara yang sudah bertekad untuk melindungi Aang tetap kokoh berdiri dan justru memberikan perlawanan dengan kekuatan pengendalian airnya. Sayangnya Zuko masih terlalu kuat untuk bisa ia hadapi. Ia benar-benar dipojokkan dengan puluhan pukulan api yang membuatnya teringat dengan trauma masa lalu saat negara api menyerang desa dan juga membunuh ibunya. Sementara itu Avatar Kyoshi berniat ingin mengakhiri pembicaraan mereka dengan menunjukkan kepada Aang seberapa hebat kekuatan avatar yang sesungguhnya. Seketika itu juga Avatar Kyoshi dengan The Avatar Stage-nya mengambil alih tubuh Aang dan berhasil menyelamatkan Katara dari amukan Zuko. Setelah menjatuhkan Zuko, ia langsung menuju ke desa untuk menghentikan penyerangan Zhao beserta pasukannya. Di tengah-tengah pertempuran, Avatar Kyoshi datang dan langsung sanggup membalikan situasi. Tentu saja Zhao yang menyaksikan kekuatan di luar batas kemampuannya segera menarik kembali pasukannya untuk segera mundur dan secepatnya meninggalkan Pulau Kyoshi. Setelah semua musuh pergi dan situasi telah aman dari para pengendali api, Avatar Kyoshi pun seketika meninggalkan tubuh Aang. Aang yang sudah tersadar menyampaikan permintaan maafnya karena dirinya lah penyebab dari semua kekacauan di tempat ini. Namun pemimpin Yukari sama sekali tidak menyalahkan Aang. Sebaliknya, ia justru berterima kasih dan merasa senang karena berkat adanya avatar, harapan untuk perdamaian dunia akan muncul kembali. Suki menarik Sokka untuk bicara empat mata karena ia sadar waktu mereka tidaklah banyak. Ia bersama para ksatria Kyoshi akan tetap tinggal di sini untuk melanjutkan tugasnya dalam menjaga Pulau Kyoshi. Sementara Sokka mempunyai tugas mulia untuk membantu avatar Aang dalam perjalanannya sebagai avatar. Suki pun memberikan ciuman perpisahan dan berharap takdir akan kembali mempertemukan mereka. Akhirnya tim avatar telah meninggalkan Pulau Kyoshi. Di tengah perjalanan, Aang kemudian menyampaikan beberapa pesan yang ia dapat dari Avatar Kyoshi saat berada di dunia roh. Pertama, jika Aang ingin menghubungi avatar terdahulu, maka Aang perlu mendatangi masing-masing kuil mereka. Pesan kedua mengenai gambaran mengerikan yang sebelumnya diperlihatkan oleh Avatar Kyoshi. Ia menyaksikan gambaran masa depan, yaitu sebuah malapetaka yang akan menimpa suku air utara, sehingga suku air utara akan menjadi tujuan mereka berikutnya karena ialah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya. Selain itu, kabarnya di suku air utara juga ada guru pengendali air terbaik, sehingga ini akan menjadi kesempatan yang sangat bagus agar Aang bisa belajar pengendalian air.
Di tempat lain, Panglima Zhao menyampaikan permintaan maafnya atas kesalahpahaman mereka di Pulau Kyoshi. Namun andai saja Zuko terbuka sejak awal, maka pasti perburuan Avatar akan menjadi jauh lebih mudah. Jadi belajar dari kesalahannya, sekarang ia menawarkan kerjasama dengan pihak Zuko untuk kembali memburu Avatar. Karena dengan sumber daya yang lebih banyak, peluang keberhasilan mereka pasti akan menjadi jauh lebih besar. Zuko yang arogan berniat untuk langsung menolaknya. Namun Paman Iroh berpikir sebaliknya. Ia tertarik untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Zhao, alih-alih terus terlibat dalam persaingan. Akan tetapi dengan satu syarat, yaitu Zhao harus merahasiakan informasi mengenai Avatar. Jadi selain mereka tidak ada yang boleh mengetahui kalau Avatar telah kembali. Kedua belah pihak pun telah sepakat. Namun Zhao yang licik ternyata ingkar janji dan secara diam-diam malah mengirim surat kepada Raja Api Ozai mengenai Avatar yang sudah kembali. Nah, jadi itu ya pembahasan lengkap mengenai Avatar The Last Airbender garapan dari Netflix. Mungkin kalian juga sadar banyak sekali perbedaan antara series ini dengan versi serial kartun yang pernah kita tonton waktu semasa kecil. Ya tentu saja karena banyak penyesuaian cerita yang memang dibuat sepadat mungkin, karena series yang 8 episode mustahil bisa mengcover versi serialnya yang terjumlah 20 episode. Namun yang sangat menarik perhatian adalah CGI-nya yang benar-benar luar biasa cakep. Penggambaran dari kuil udara selatan, penggambaran dari Pulau Kyoshi, penggambaran suku air selatan. Tidak cuma tempat, tapi beberapa karakter CGI seperti Appa dan Momo juga digambarkan benar-benar nyaris sempurna ya. Nah, mungkin sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.